Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa dimanapun berada yang saya muliakan dan saya cintai, dan mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya mengingatkan, mengajak atau menghimbau kepada para hadirin bahwa diri kita ini adalah makhluk yang lemah, yang selalu mengharapkan rahmat, mengharapkan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Dengan kata lain, bahwa kita ini adalah makhluk yang selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergantung kepada rahmatnya, bergantung kepada rizki, nikmat dan sehat lain sebagainya. Nah, di samping kita itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diri kita sendiri, sudah barang tentu kita mempunyai satu amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Dua. Yang pertama adalah harta, yang kedua adalah keluarga. Dua amanah tersebut yang nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita sebagai orang yang mendapatkan amanah, terlebih jabatankah itu, pangkatkah itu, semuanya akan diproses di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah siapkah kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbekalkan ibadah kita, dan sudah siapkah kita nanti menjawab apakah amanah tersebut sudah kita jalankan dengan baik? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hei, ingatlah orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan seluruh keluarga kalian jangan sampai terjerumus kepada jurang api neraka. Dengan kata lain, bahwa jangan kita selalu merasa bahwa diri kita ini orang baik, merasa diri kita orang hebat, merasa diri kita paling segalanya, merasa diri kita masih sehat, masih panjang umur. Kita tidak akan pernah tahu bahwa nyawa kita, diri kita saat ini, apakah besok atau lusa kita akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang munafik. Di dalam surat Al-Munafikun, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hei orang-orang yang beriman, jangan sampai la tulhikum amwalukum wala auladukum, jangan sampai hartamu dan anakmu itu kau lupa kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa orang-orang yang merasa bahwa anak dan hartanya itu akan dia bawa sampai mati sehingga dia lupa, maka orang tersebut orang yang sangatlah rugi di alam dunia sampai yaumil akhir. Sehingga Allah melanjutkan dalam ayat seterusnya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Di situ sodakohkan dari sebagian harta, yang sebahagian harta atau rizki, dari rizki yang dititipkan oleh Allah kepada kalian. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Sodakohkan, infakkan
bila perlu ketika kita punya harta, kita infakkan ke masjid, kita infakkan ke majelis taklim, kita infakkan ke mushola, kita infakkan kepada tempat-tempat ibadah, tempat-tempat belajar anak-anak untuk menimba ilmu akhirat seperti tahfiz Quran dan lain sebagainya. Anfiku, sodakohkan, infakkan dari sebagian harta yang Allah titipkan kepada kalian. Min qabli ayati ahadakumul maut, sebelum datangnya ajal. Kalau sudah datang ajal, kalau sudah datang kematian, tidak bisa kita mengelak, tidak bisa kita undurkan, dan tidak bisa kita majukan. Kalau ajal sudah datang, maka penyesalan diri kita, harta yang kita simpan, anak yang kita sayang akan kita tinggalkan. Disitulah akan menjadi kerugian bagi kita kalau kita tidak melaksanakan amanah yang Allah berikan kepada kita. Sodakohkan harta kita, kemudian anak yang kita sayang, jangan kita hanya sekedar kita sayang, tapi kita arahkan anak-anak kita kepada ibadah, arahkan anak kita kepada kebaikan, arahkan anak kita mengenal Allah dan agamanya. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man razaqahullahu biwaladin fa'alaihi bita'dibihi wa ta'limihi, wa man addabahu wa 'allamahu kana syafi'an li walidayhi, wa man taraka waladahu jahilan kana kullu dzambi amalihi alaih. Kata Rasul, barang siapa yang dikaruniai anak, maka wajib kepada orang tuanya mendidik akhlak dan ilmunya. Dan barang siapa yang mengarahkan anaknya kepada pendidikan agama, mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, tahu bagaimana kita beribadah kepada Allah, mengerti hukum-hukum mana yang dihalalkan, mana yang diharamkan. Kalau itu memang di dalam ibadah, tahu mana yang rukun, mana yang syarat, mana yang namanya sunnah, mana yang membatalkan, maka anak tersebut syafi'an liwalidahi, anak tersebut menjadi penolong ibu bapaknya baik dunia sampai akhirat. Sebaliknya, wa man taraka waladahu jahilan, barang siapa yang meninggalkan anaknya bodoh, tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasul, tidak tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah, tidak tahu mana yang syarat, mana yang rukun, mana yang sunnah, tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, maka anak tersebut semua kemaksiatan, maksiatnya dia, berzinahnya dia, maka semua itu akan dikembalikan, diberikan, dipikul kepada orang tuanya. Man taraka waladahu jahilan kana kullu dzambi amali alaih. Barang siapa yang meninggalkan anaknya bodoh, bodoh di sini bukan bodoh tidak memahami teknologi, tapi bodoh tidak memahami hukum agama dan syariat. Kana kullu dzambi amali alaih, maka semua dosa yang diperbuat oleh anak tersebut akan ditimpahkan, akan dipikulkan kepada kedua orang tuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Akhirul kalam, astaghfirullahaladzim li wa lakum, taqabbalallahu minni wa minkum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.